Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talaban ilmi isanata jami'an namsin an sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlana ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiramana khususan khasatan ila muslim ada kitab tasirul halaq sayyabit asana al-masyuti wa jami talamidi wa masyikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa alamna sannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita teruskan bacaan kita hari ini, yaitu kita Tasrul Khalaq, yang mana insyaallah hari ini akan membahas tentang kelanjutan dari keterangan sifat hasad atau sifat dengki ya. Untuk sekarang ini yaitu menerangkan tentang sebab-sebab terjadinya sifat hasad pada diri seseorang yang nomor 3. Kemarin yang dikatakan bahasanya penyebab terjadinya sifat dengki pada seseorang yaitu ada 3 yang sudah diterangkan, ada yaitu sebab nomor 1, 2, dan untuk sekarang yaitu sebab yang nomor 3. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'alami fitarin amin. Asalisu utawi kang kaping 3. Asalisu utawi kang kaping 3 iku suhul hasidi. Iku suhul hasidi medhite wong kang drengki. Iku suhul hasidi medhite wong kang drengki bil fadhaili kalawan pira-pira kautaman. Bil fadhaili kalawan pira-pira kautaman payasudu mongko dadi hasud. Payasudu mongko dadi hasud utawa drengki sapa hasid ya. Payasudu mongko dadi hasud sapa hasid kulaman ing saben-saben wong. Kulaman ing saben-saben wong nalahu kang merkoleh ing man. Nalahu kang merkoleh ing man apa khairun kebagusan. Apa khairun kebagusan. Jadi penyebab timbulnya sifat dengki atau dengki di dalam diri seseorang yang nomor 3, yaitu orang yang hasad itu awal mulanya itu termasuk orang yang pelit terhadap hartanya ataupun terhadap ilmunya. Punya ilmu dimintai seseorang untuk mengajar nggak mau, ya. Pelit, ya. Ada orang yang bodoh minta diajari, dia nggak mau mengajari. Dan dia ngerti ilmunya. Atau orang tersebut kaya, ada pengemis datang nggak mau ngasih. Ada
orang yang di sekitarnya membutuhkan bantuan, dia nggak mau tahu. Ada masjid dibangun, diam saja, nggak mau tahu urusannya. Padahal dia mampu, andaikan membantu dengan hartanya mampu. Atau dia itu pelit dengan tenaganya. Ada orang yang membutuhkan bantuan tenaganya, dia enggan untuk membantu. Maka ketika ada orang lain yang dermawan, punya harta, dia dermawan, suka membantu, bahkan sebelum diminta dia sudah memberikan hartanya dengan tanpa pamrih. Akhirnya orang tersebut mendapat pujian, disebut-sebut sebagai orang yang baik, yang dermawan. Maka orang yang hasud tadi, yang dia itu pelit, dia akan benci, akan dengki kepada orang yang memiliki kebaikan tersebut. Atau seorang yang alim, yang alim tapi dia pelit, akan ilmunya. Terus lantas ada orang yang alim lainnya, dia tidak pelit, siapapun yang datang padanya untuk diajari suatu ilmu, dia ajari. Makanya sampai muridnya banyak, akhirnya dia terkenal di situ sebagai orang yang alim, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kan dia sebut-sebut sebagai kiai atau ustadz. Lantas orang yang hasud tadi itu tidak senang, dia dengki kepada orang tersebut. Jadi penyebab yang nomor 3 ini intinya apa? Intinya pelitnya orang yang hasud pada kelebihan-kelebihan orang yang dihasuti, sehingga dia itu hasud pada setiap orang yang memperoleh kebaikan. Nah, sekarang apa saja perkara-perkara yang bisa menghilangkan sifat hasud pada diri kita atau diri seseorang? Perlu sampean ketahui bahwasanya waladhi utai perkara yudhibu kang ngilangake apa alladhi, yudhibu kang ngilangake apa ladhi al hasada ing drengki minal qulubi sanging pira-pira ati, iku atamasuku cecekelan bidini kelawan agama Islam. Bidini kelawan agama Islam. Wa mulahadzatu lan ngelirik utawa ningali wal mulahadzatu lan ngelirik utawa ningali utawa angen-angen ya barang wa mulahadzatu lan ngelirik utawa ningali sarana angen-angen barang fil hasadi ing dalam sifat drengki, minad dorori saking kemelaratan, wal ridho lan ridho bil qada'i kelawan pestane Allah, wal qadari lan qadari Allah. Wa mimalan iku saking perkara warada kang tumeka apa man
Pada kang tumeka apa ma fi dzamil hasati ing dalam modo drengki fi dzamil hasati ing dalam modo drengki qaulun nabi utai dhewe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhewe kanjeng Nabi al hasatu yaqulul hasanati kama taqulun nar al khataba al hasadu utai sifat drengki al hasadu utai sifat drengki iku yaqulu mangan apa hasad iku yakulu mangan apa hasad ala hasanati ing boro penggawe kang bagus ala hasanati ing boro penggawe kang bagus kama tak kulu kaya oleh mangan utawa lebur nek kene mesti nglebur kama tak kulu kaya oleh mangan utawa lebur apa naru geni ala hataba ing kayu garing ala hataba ing kayu garing di perkara yang menyebabkan hilangnya sifat drengki atau dengki pada diri seseorang yaitu berpegang teguh dengan agama sungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran agama Islam maka jika orang ini sungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran Islam, apa yang diperintahkan oleh agama dijalankan dengan sungguh-sungguh dengan penuh hati ya. Apa yang dilarang ditinggalkan dengan sekuat tenaganya. Larangan agama Islam kan banyak. Di antaranya apa? Yaitu zina, minum minuman keras, ngadu ayam, sambung ayam, atau mengadu binatang-binatang yang lain. Atau juga yaitu larangannya agama diantaranya apa? Agama melarang kita untuk dengki, untuk dengki. Jadi dengki itu dilarang, hasud itu dilarang oleh agama. Maka jika seseorang itu sungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran agama, baik yang diperintahkan dilakukan dan yang dilarang ditinggalkan, maka dengan seperti itu akan hilang sifat dengki yang ada padanya. Dan juga wa mulahadzatu ma fil hasad minad doror, dan mengangan-angan atau melihat madorot atau bahaya atau kemelaratan yang ditimbulkan oleh sifat hasad. Nah, jadi sifat hasad ini oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan al hasadu yakulu al sanati kama takulu an-naru al hatoba. Sifat hasad ini suatu sifat yang bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Seperti hanya membakarnya api pada kayu yang kering. Jadi kebaikan kita yang kita lakukan itu bisa terhapus dengan sifat hasad yang ada pada diri kita. Jadi kita harus mengangan-angan kalau kita itu mempunyai sifat hasud, kebaikan yang kita lakukan akan hilang pahalanya, akan hilang ganjarannya. Seperti hanya itu menghilangkannya atau memakannya api pada kayu yang kering, cepat habis itu, cepat habis. Nah, dan ridho terhadap kodok kodarnya Allah. Nah, masalah sifat dengki atau hasud ini juga tingkatan-tingkatan, ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatannya ada 5 tingkatan. Nah, tingkatan hasud yang pertama yaitu berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, meskipun dia tidak berharap berpindahnya nikmat tersebut pada dirinya.
Jadi orang yang hasud itu lebih punya keinginan besar bahwasanya nikmat orang lain itu hilang. Bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah padanya. Nah, seharusnya setiap orang itu memperhatikan bahwa setiap nikmat itu sudah pas diberikan oleh Allah pada setiap makhluknya. Nah, sehingga tak perlu kita itu hasud, dengki itu tidak perlu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 itu berfirman yang artinya apa? Nanti saya mencari sendiri ya. Dan janganlah kamu ini dengki terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Lebih banyak dari sebagian yang lain. Kenapa? Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para perempuan atau wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi artinya seperti itu. Kalau ayatnya ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasaban was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Jadi intinya dari ayat tersebut kita itu tidak boleh dengki, karena apa? Setiap orang itu sudah ada bagiannya masing-masing. Antara orang satu dengan satunya itu bagiannya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang nomor dua, tingkatan yang nomor dua, yaitu orang yang hasud ini berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, lalu dia juga berkeinginan bahasanya nikmat orang lain itu berpindah kepada dirinya. Misalnya ada wanita cantik yang sudah menjadi istri orang lain. Terus dia itu punya rasa hasud. Maksudnya orang ini punya rasa hasud, bukan perempuannya ya. Orang ini punya hasud seandainya suami perempuan itu mati atau dia itu ditalak oleh suaminya. Terus dia itu menginginkan perempuan tersebut untuk dinikahi. Atau bisa jadi ada yang punya kekuasaan, ada orang punya kekuasaan atau pemerintahan yang besar. Terus orang yang hasud ini sangat berharap seandainya raja atau penguasa tersebut itu mati, dia itu berharap kekuasaan atau kerajaan tersebut berpindah kepadanya. Nah, tingkatan hasud yang kedua ini sama haramnya, sama-sama dosanya, tetapi lebih ringan daripada tingkatan yang pertama tadi. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu tidak punya maksud pada nikmat orang lain, tetapi dia itu ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Nah, hasud yang seperti ini membuat seseorang itu akan mudah merendahkan
dan meremehkan orang lain. Nah, tingkatan yang keempat yaitu tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Akan tetapi ia tuh ingin orang lain tetap sama dengannya. Nah, jika keadaan orang lain ini lebih dari dirinya, barulah dia hasud, yaitu baru dengki dengan menginginkan nikmat orang lain itu hilang sehingga tetap sama dengannya. Nah, yang tercela adalah keadaan kedua, yaitu ketika menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. Tingkatan yang kelima itu menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Nah, tingkatan yang kelima inilah yang disebut dengan ghibthah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la hasada ila fitnataini, rajulun atahullahu malan fasulito ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahullahu al hikmah fawa yakti biha wa yu'allimuha. Artinya apa? Artinya tidak boleh hasud atau ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya yaitu harta, lalu dia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah berikan karunia ilmu, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Jadi inilah maksud berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, fastabiqul khairat yang tercantum di dalam ayat Al-Quran, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ini yang dimaksud seperti itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Jadi kalau ghibthah itu malah dianjurkan, malah dianjurkan oleh syariat. Setiap mukmin itu haruslah punya ghibthah. Biar apa? Biar dia itu mau berlomba-lomba di dalam hal melakukan kebaikan. Nah, sekarang cara-cara menghadapi dampak jelek dari orang yang hasud supaya kita terhindar dari sifat hasudnya seseorang, itu supaya kita terhindar bagaimana? Cara-caranya pertama apa? Pertama kita harus bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kedua, supaya kita itu terhindar dari sifat hasudnya seseorang, apa, yaitu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, innallaha bima ya'maluna muhit. Jadi jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemadharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Yang nomor dua, resepnya agar kita terhindar dari sifat hasud yang ada pada diri seseorang. Nah, yang ketiga, agar kita terhindar dari sifat hasudnya seseorang, itu meminta perlindungan
kepada Allah SWT dari kejahatan orang yang hasud. Nah, dari hadis Mu'ad bin Abdillah bin Qubayb dari bapaknya berkata, kami pernah keluar pada malam yang hujan dan sangat gelap. Kami meminta Rasulullah SAW agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Kami pun mendapati beliau berkata, ucapkanlah. Aku tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ucapkanlah. Aku pun tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ucapkanlah. Aku lantas bertanya, apa yang mesti aku ucapkan? Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa tusbihu salasa maratin takfika min kulli syai'. Jadi resep agar kita terjaga dari hasudnya seseorang oleh Nabi Muhammad SAW itu disuruh membaca surah Al-Ikhlas dan surah Qul a'udzu birabbil nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu ketika petang dan pagi sebanyak 3 kali. Maka itu akan mencukupkan darimu segala sesuatu. Maksudnya kita akan terhindar dari sifat hasud orang lain tersebut. Nah, Syekh Al-Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan benteng yang paling kuat untuk melindungi diri dari kejahatan orang yang hasud adalah dengan berpegang pada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu meminta perlindungan kepada Allah semesta alam. Allah Rabbul Alamin. Nah, yang nomor 4, resep agar kita terhindar dari sifat hasudnya seseorang, yaitu jangan beritahu orang yang hasud tentang nikmatmu. Jadi kalau kamu punya nikmat, orang yang hasud itu, yang suka hasud, itu jangan kamu beritahukan nikmatmu. Jadi coba ambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub pada putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jadi Nabi Yakub ini pernah menasihati kepada putranya yaitu Nabi Yusuf ketika masih kecil. Nah, jadi kisah nasihatnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ketika masih kecil ini diabadikan di dalam Al-Quran, yang artinya itu ayahmu berkata, maksudnya Nabi Yakub, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu di surah Yusuf ayat 5. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang mimpi baik dan mimpi buruk, yang artinya hadis tersebut mimpi yang baik itu dari Allah. Jika salah seorang di antara kalian itu bermimpi sesuatu yang disenangi, janganlah menceritakannya selain pada orang yang menyukai saja. Namun jika bermimpi yang tidak disukai, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dan juga dari kejahatan setan. Nah, kemudian
meludahlah sebanyak 3 kali dan jangan menceritakan hal itu tadi kepada orang lain. Janganlah kamu ceritakan mimpi tadi dengan seorang pun. Karena apa? Karena mimpi tersebut tidak akan memadaratkan atau membawa bahaya orang yang bermimpi tadi. Nah, yang nomor 5 yaitu untuk terhindar dari sifat khasnya seseorang, jangan ambil peduli dengan orang yang hasud, sibukkan diri dan tidak banyak memikirkan dia. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah secara ringkas beliau mengatakan bahwa jika ada yang hasad pada kita tidak usah dipedulikan, tidak perlu ditakut dan hati kita tidak usah memikirkan dia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mencegah diri kita dari mandorot atau dampak dari hasudnya seseorang. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, sebab timbulnya sifat hasud pada seseorang yang nomor 3 itu apa? Pertanyaan yang nomor 2, tingkatan hasud yang nomor 1 itu apa? Pertanyaan yang nomor 3, tingkatan hasud yang nomor 2 itu apa? Pertanyaan yang nomor 4, tingkatan hasud yang nomor 3 itu apa? Tingkatan hasud yang nomor 5 yang dianjurkan oleh syariat untuk dimiliki oleh seorang mukmin itu apa? Itu saja. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.